Hai, kita berjumpa kembali dalam sesi ekstensi mata kuliah presentasi model komputer. Kita akan membahas tentang software BIM, yaitu ArchiCAD dengan pokok bahasan layering system, logika story, dan penggunaan ViewMap. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah terlebih dahulu kita sudah melaunch ArchiCAD seperti ini. Gunakan standar seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya di kelas. Lalu kita akan memunculkan toolbar yang kita anggap penting ya, yang sering digunakan. Option, work environment ya. Saya import, saya delete dulu. Caranya adalah import, kemudian browse, saya cari sini master template WEP, oke. Klik sekali, import, klik sekali lagi, apply, and then okay. Ya, maka toolbar secara otomatis akan muncul ya. Kita sudah men-settingnya di kelas. Oke. Untuk ArchiCAD, ketika dia berada pada posisi default, kita langsung saja masuk ke layering system seperti ini, maka akan muncul beberapa layer gitu. Nah, layer ini yang akan kita rubah sistemnya, kita delete saja. Begitu juga di sisi kiri ini, kita delete satu-satu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat layer-layer baru yang sesuai dengan standar AIA, American Institute of Architects, karena kita belum punya sistem layer yang valid ya. Maka ini akan kita juga menjadi standar sistem layer di Indonesia. Oke. Pertama, klik new. Kita mulai dari komponen architectural A ya, caps lock, kemudian A kecil. Kita buat komponen yang pertama adalah wall, tambahkan st yang merupakan ekstensi kalau menunjukkan layer wall ini atau dinding ini berada pada posisi lantai 1. Oke. Kemudian berikutnya saya Ctrl C saja, new, Ctrl V sana, second ya. Oke. Selanjutnya tetap elemen architectural. Sebagai catatan, semua layer yang termasuk elemen arsitektural harus punya ekstensi A ya, yang menandakan kalau A adalah architectural. Oke. Kemudian kita ada di sana ceiling ya, CLNG gitu. Perhatikan ketika ingin membuat layer, kita sedapat mungkin ya tidak boleh melebihi dari 5 huruf gitu. Jadi jangan ditambahkan macam-macam, nanti ada layer apa-apa, ceiling apa gitu, misalkan dinding cantik, dinding ungu dan lain-lain gitu, kemudian ditambahin tanda-tanda bintang dan segala macam gitu, karena itu tidak standar, nanti orang lain di luar sana bingung membaca layer kita. Kemudian ceiling itu biasa first. Oke. Ya, kemudian new, saya bisa seperti ini, Ctrl C, new, Ctrl V, saya cuma pilih ini saja, second. Oke. New, kemudian A. Kita sampai 2 lantai saja. Kenapa saya buat menjadi sampai second ya, karena orientasi kita akan membuat bangunan hanya sampai 2 lantai saja untuk sementara ini. Oke, nanti untuk beberapa lantai nanti saya akan contohkan untuk multiple story ya. Oke, A, kemudian ada FFL di sana, finishing floor. Kita kasih first. Ctrl C, new, Ctrl V, second. Oke, selanjutnya elemen apa lagi ya? Oke. Ceiling sudah, wall sudah, kemudian FFL sudah.
sedangkan pintu dan jendela itu terimbit langsung ke dalam wall begitu ya. Mungkin ada nanti shading SHDNG first oke, new Ctrl V nah, second oke, lalu A yang kecil roof strip cover 3 first first ya. Oke, nah perencanaan atap termasuk dalam perencanaan arsitektural, sedangkan struktur atap itu akan dibuat oleh civil engineer. Oke. Nah itu kita beralih ke view S struktural slope ya. Lalu S kembali form untuk foundation FTPLT untuk footplate maksudnya, kemudian new S kembali ada fondasi lagi font CONT untuk continue fondasi menerus, kemudian elemen berikutnya adalah S column ya, seharusnya tulisannya seperti ini karena dia column font menandakan kalau penggunaan kolom struktur untuk fondasi yang berada pada area fondasi. S column first kolom struktur new S column second oke, new S ada lagi column ya PRCT practical maksudnya practice ya, practice first oke, new Ctrl V second oke. Nah jika ada kolom praktis ada kolom struktur berarti harus ada balok S beam, balok itu disebut girder, balok panel disebut beam. Namun di sini kita hanya memakai beam saja sementara ini untuk bangunan simple ya, karena first mengadakan balok struktur untuk lantai 1, tetapi dikarenakan kita 2 lantai, balok lantai 1 seperti yang sudah kita bahas di kelas bunyinya bukan balok tetapi slope, cuma kita masukkan saja. Oke, ini Ctrl V second oke. Nah ada lagi S beam, kalau ada balok praktis maaf kolom praktis berarti ada beam LTE ya, balok latte ya first ada C oke, new Ctrl V for second oke, new Ctrl V untuk balok atap. Oke, elemen selanjutnya S slab atau plat lantai. Plat lantai 1 bisa ada bisa tidak gitu. Karena kita hanya 2 lantai mungkin saja tidak ada gitu ya, tapi kita masukkan saja. Tapi kalau sudah multiple story gitu, pasti ada. Terus new Ctrl V second oke, new Ctrl V lagi slab untuk roof jika dia memakai flat ya, memakai flat roof gitu, atap datar.
slab sudah, elemen fondasi sudah. Kita mulai dari fondasi, kemudian kita mulai dari habis itu ke sloof, kolom, balok, dan slab. Satu lagi, S. Sana adalah roof cons, untuk roof constructions, ya. Konstruksi atap. Kemudian new, saya rasa sudah. Iya, dari atas ke bawah kita klik sekali di bawah sampai ke bawah seperti ini, tahan shift tadi ya. Kemudian di sini ekstensi kita ketik 3D, iya, klik lagi sekali lagi. Nah, klik di atasnya, maka semua elemen-elemen ini akan menjadi ya, termasuk 3D ya, elemen 3D. Lalu di bawahnya kita kasih AN untuk annotation, line sana, oke, new AN lagi, ada text di sana, new AN sana lagi, ada dims untuk dimension, kemudian new AN lagi, annotation untuk fill ya. Kalau di AutoCAD itu disebut H ya, H ya. Oke. Nah, AN ini kita kasih ekstensi 2 dimension karena dia termasuk dalam ya. Dan satu layer new plus ref. Jadi semua layer yang berhubungan dengan reference akan elemen yang berhubungan dengan reference akan memiliki layer dengan nama plus reference. Ini kita kasih unique. Lalu new AN elevation, elef line. Ya, saya seperti ini saja, line elef, garis elevasi nantinya, new AN line section, 2 dimensi semua. Oke, kita sudah punya beberapa layer ya. Kemudian ini yang terpenting, layer sudah kita buat. Lalu apa fungsi layer kombinasi di sini? Layer kombinasi adalah sebagai alat kontrol kita ketika kita bekerja dalam workspace ArchiCAD, sehingga kita tidak perlu menghidden satu-satu gitu ya, cara lama, dan itu sangat tidak efektif. Maka kita buat layer kombinasi. Nah, layer kombinasi ini dibentuk dari susunan gambar ya, seperti ini, new plus 3D misalkan gitu. Oke, artinya ketika saya ingin menampilkan 3D, berarti saya harus menampilkan memunculkan keseluruhan layer yang ada di sini. Select all, show, kebetulan ini sudah terselect, saya tidak perlu update karena dia awalnya posisinya sudah seperti ini. New, kita mulai dari plus left ya, reference. Oke, select all gitu. Height di select all, hanya reference yang kita munculkan, kita update di sana. Lalu new A1, ingat kode gambar A1 adalah untuk floor plan. Nah, select all, height di select all, yang muncul dalam gambar denah adalah dinding, itu pasti muncul. Kemudian dimensi, fill, line, maaf ini tidak muncul, line section akan muncul, text muncul, beam tidak muncul karena dia termasuk dalam gambar struktur, kolom struktur muncul ya, kolom fondasi tidak karena dia termasuk dalam gambar struktur juga, struktur sloof, gambar kolom sloof dan fondasi ya. Kolom praktis juga muncul di sana nanti ya. Oke, saya rasa seperti itu, dan kita update new A2. Ini adalah elevation plan atau rencana tampak.
select all, hide, select all, select all, show, ya, select all, update, khusus untuk elevation. Dan untuk section juga sama, karena ArchiCAD ketika dia ingin memproyeksikan gambar tanpa atau gambar potongan, dia mengambil gambar dari tampilan 3D langsung, sehingga semua layer-layer yang elemen-elemen yang termasuk dalam layer yang termasuk 3D itu, kita lihat cek ekstensi di sini, semuanya harus dimunculkan. Oke. Kemudian new A4, di sana ada roof plan, jadi rencana atap termasuk arsitektural. Karena select all, hide, di select all, yang kita munculkan adalah roof. Oke, seperti itu. Update. Ya, mungkin saya akan kurang beberapa di sini. Ada new AN, yang terpenting itu adalah grid, kemudian ya saya rasa seperti itu. Ini tidak bisa muncul sebenarnya. Di floor plan grid itu akan muncul, kita update. Elevation grid itu juga muncul, ya, grid itu juga muncul. Section grid ini termasuk unit, sama dengan ini ya. Ya, oke. Kemudian new di sini A5 untuk ceiling plan, rencana ceiling. Select all, hide, select all. Nah, pada saat rencana ceiling pasti akan muncul. Wall juga akan muncul, namun dikunci sana. Begitu juga kolom, kita kunci. Update. New A6, penting lagi adalah floor plan, finishing floor plan, ya. Select all, hide, unlock, di select all, ya, di select all. Yang muncul FFL pasti akan muncul di sana. Kemudian wall juga tetap muncul, namun kita kunci. Kolom juga tetap muncul, dan update. Lalu selanjutnya S0 itu untuk slope and foundation plan. Select all, kemudian kita hide, unlock, di select all. Yang muncul dalam perencanaan slope dan fondasi adalah grid, itu pasti akan muncul. Kemudian fondasi continuous atau fondasi flat itu akan muncul. Kemudian kolom fondasi itu akan muncul. Nah, sebenarnya kombinasi ini akan lebih banyak lagi, hanya saja saya ingin mencontohkan contoh yang sederhana dulu. Kita update new S1 itu untuk structural column plan. Select all, hide, select all. Yang muncul jelas adalah grid yang pertama, kemudian kolom struktur, update. Kemungkinan teks, tapi kita ganti nanti teksnya adalah khusus untuk teks untuk kolom struktur, gitu ya. New S2 beam, beam plan. Select all, hide, select all, hide, select all. Grid muncul, kemudian beam akan muncul. New S3 sini ada kombinasi sana, oh ya, slab plan.
select all, hide, di select all, yang muncul beam itu akan muncul ya, tapi kita kunci. Kolom juga akan muncul tapi kita kunci. Yang jelas slab menjadi elemen utamanya. Update new, terakhir s kita kasih nama roof construction plan, seperti itu. Oke, select all, unlock, hide, di select all. Yang kita munculkan adalah roof konstruksi. Nah, ini jadi pekerjaan orang sipil, menggambar konstruksi atap itu orang sipil ya nantinya. Update. Oke. Selanjutnya setelah kita membuat beberapa layar kombinasi, sebenarnya masih banyak lagi layar kombinasi. Saya hitung itu kalau untuk ukuran untuk dokumen arsitektur itu sampai A15 ya. Belum kita berbicara masalah MEE, belum berbicara masalah landscape gitu, dan lain-lain. Sementara untuk pengantar pemahaman tentang layering system, membuat layer dan mengkombinasikan layer, kita menggunakan sistem yang sederhana dulu. Oke. Dan oke. Ya, dia akan protes, kita delete anyway, nggak apa-apa. Nah, setelah layer kita buat, langkah selanjutnya adalah kita men-setting story gitu. Story adalah level, lantai. Multiple building story artinya bangunan berlantai banyak, bukan cerita ya. Klik kanan, story setting di project map ya. Klik kanan, story setting. Nah, di sini dia. 00 ini menandakan elevasinya dia. Kemudian height to neck ini adalah jarak antar lantai. Kita sudah belajar di kelas bagaimana cara menentukan jarak antar lantai. Ada beberapa faktor, ada 4 ya kalau nggak salah kemarin. Story setting 0 ini kita ganti. Kalau di sana mungkin bisa disebut ground floor gitu, lantai 1. Tapi kita coba sederhanakan dulu, sebentar kita menggunakan first floor. Oke. Jarak antar lantai kita kasih 3.500. Tentunya kita sudah tahu kenapa harus 3.500. Kenapa nggak 3.600 sekalian atau 3.800 dan bla 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 bla. Karena ini adalah kelipatan ya, kelipatan anak tangga. Kita menggunakan kelipatan anak tangga yang standar gitu, yang nyaman ya. Oke, second juga banyak faktor sebenarnya untuk menentukan jarak antar lantai. Saya rasa kita akan review kembali di kelas nanti. Floor kita kasih 3.500 juga. Dan yang terakhir adalah roof level. Nah, kita kasih 2.000 saja. Kemudian di bawahnya insert below ada slope and foundation. Nah, prinsip dasar fondasi, untuk mengetahui kedalaman fondasi kita harus mengetahui dulu hasil uji kekuatan tanah ya, atau sondir gitu. Misalkan di suatu daerah ditetapkan tanah terkeras gitu berada pada elevasi 1.500. Oke. Dan di bawahnya lagi insert below landscape. Gitu. Ini kita kasih 2.000 saja. Maaf, kita kasih 1.000 saja. Nanti akan kita adjustment itu. Bisa juga sebenarnya kita berikan 0 di sini. Maaf, kita berikan 0 di sini ya, juga bisa sejajar dengan ini. Kita kasih 1.000 saja ya. Nah, oke. Landscape sudah kita munculkan. Jadi nanti kalau di gambar potongan ini tidak akan ada garis lurus seperti itu. Roof level saya rasa tidak perlu. Surface foundation saya rasa perlu. Oke. Ya, saya sudah. Jangan lupa kita save dulu sementara, file save as. Oke. Saya save di desktop dulu.
plus AC ya, strip, template, kemudian 16 iya, strip lagi di bawahnya underscore nih, second story, two story ya, yes. Save. Oh, di sini ArchiCAD Solo Project. Jadi ArchiCAD Solo Project itu adalah ekstensi untuk file ArchiCAD yang sudah ada isinya. Kalau kita lagi membuat template, berarti kita ArchiCAD Project Template. Save. Iya. Oke. Langkah selanjutnya setelah kita melewati step logika story, maka kita akan masuk ke setting view map. Nah, sebagai catatan, banyak orang yang bekerja di project map itu salah ya, saya katakan itu salah karena ketika kita harus bekerja di project map seperti ini, misalkan kita mau menggambar denah nanti ya, seperti itu. Nah, ini dinding, kemudian ketika kita akan menggambar balok, semuanya saya choose layer, semuanya akan ditimpa di sini, maka gambar kita tidak akan rapi gitu ya, dan ini kita harus menghidden satu-satu. Makanya solusinya adalah kita bekerja di view map gitu. Beberapa buku di pasaran tetap mengajarkan bekerja di project map, ada sebagian yang sudah mengarahkan ke view map. Maka saya rasa kita harus agak hati-hati di sini di view map ya, karena ini adalah core-nya. Jadi ketika belum bisa bekerja di view map, maka belum bisa dikatakan bisa memaksimalkan penggunaan software BIM ArchiCAD. Oke. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke view map di sisi ini. Nah, dari atas ini side kemudian ke bawah kita delete ya, delete anyway. Oke. Nah, di untitled ini saya buat satu folder namanya plus reference. Jadi semua layer-layer semua objek-objek yang sifatnya referensi seperti sketsa kita gitu ya, akan masuk ke dalam folder reference gitu. Intinya kita akan membuat susunan dokumen yang rapi lah di sini. Oke, new, kemudian architectural dokumen, create, kemudian structural dokumen. Oh, ini satu levelnya. Iya, seperti itu. Kemudian new folder 3D view. Sebenarnya banyak lagi ya dokumen-dokumen, ada arsitektural, ada arsitektural landscape, kemudian mechanical electrical, dan struktural ya. Mungkin di bawahnya nanti akan ada estimation, estimator yang dikerjakan oleh seorang estimator masuk juga di sini, dimana memang keunggulan ArchiCAD salah satunya adalah bisa menghitung secara presisi ya, volume dari elemen-elemen yang kita buat, baik itu struktur maupun arsitektur bahkan landscape-nya. Oke. Nah, di reference ini kita isi ya, caranya show organizer, klik di sini sekali, show organizer akan muncul seperti ini. Kita klik. Nah, jangan sekali-sekali membuat gambar-gambar reference atau sketsa-sketsaan di story, tapi kita bekerja di worksheet gitu. Klik kanan new independent worksheet, R, kita keamakan landscape reference atau landscape ref aja ya. Create new independent, dia sudah otomatis ada R1 yang kemudian slope and foundation ref. Create, klik kanan lagi new independent R2, and this is become
first floor plan reference Ctrl C, create new, Ctrl V, saya tinggal ganti ini second, dan terakhir new independent or fall untuk roof plan. Caranya sangat mudah. Setelah kita terbentuk ini, klik sekali di atas, tahan shift, klik bawahnya, kita drag dengan mouse, menahan mouse kiri ke arah reference, ke dalamnya, bukan di bawah, bukan di sini ya, tetapi di dalamnya seperti ini. Lepas. Ya, oke. Nah, lalu architectural document, dalam architectural document kita buat group ya, subnya A1 floor plan. Di kelas saya sudah jelaskan kenapa bagaimana struktur dari kode gambar kerja ya, akan sangat membantu kita kalau kita mengerti kode gambar. Oke, sini folder A2 elevation plan. Oke, ini A3 sana akan ada section plan. A4 itu akan ada roof plan, mungkin nanti A4D misalkan itu untuk menandakan roof plan detail, kita bisa menambahkan ini ada di sini ya, seperti itu. New folder A5 itu untuk ceiling plan. Berikutnya new folder, di sana ada oke, A6 ya, lengkaplah sudah. Kemudian untuk floor plan kita shift second floor, masuk ke situ. Elevation karena belum ada, section juga belum ada, nanti kita akan kondisikan. Roof plan karena roof itu karena atap ya, penutup atap itu berada pada story roof level, maka roof levelnya yang kita geser. Ceiling plan, ceiling itu ada pada posisi story 1 dan story lantai 2 ya, kita geser. Begitu juga dengan penutup lantai ya, finishing floor. Kita kecilkan ya, selesailah sudah. Kemudian struktural dokumen ya. Nah, untuk struktural dokumen new folder, susunannya persis seperti ini. Oke, S0, S1, S3, S2, S3, S4 ya. Jadi kita akan buat folder new S0. Di sana adalah slope and foundation plan. Oke, berikutnya new S1 adalah structural column plan. New folder S2 beam path beam plan. Ya, seperti itu. New folder S3 itu adalah slide plan, dan yang terakhir new S4 untuk roof construction plan. Great. Oke. Nah, slope and fondasi, semua elemen struktur slope dan fondasi itu berada pada story slope and fondasi, maka story ini yang kita drag ke samping. Struktural column plan, kolom berada pada lantai 1 dan lantai 2 ya, kita drag. Begitu juga struktural plan ada di lantai 2 saja ya, kalau kita 2 lantai, ingat pembahasan kita di kelas ya. Mungkin dia akan dia berada di sini karena dia, oke, saya drag dua-duanya.
balok lantai 2 itu masih berada dalam, kenapa story 1 kita drag, karena balok lantai 2 itu masih termasuk dalam daerah kekuasaan story lantai 1 gitu. Sedangkan balok atap itu masuk daerah kekuasaan story lantai 2. Makanya baik lantai 1 maupun lantai 2, story lantai 1 maupun lantai 2 kita drag ya. Slab juga seperti itu, masukkan. Kemudian roof, konstruksi atap hanya berada pada roof level, story roof level ya. Oke ya, selesailah sudah cara membuat kombinasi susunan gambar ya, konfigurasi susunan gambar di view map gitu. Satu tuh ya seperti ini. Nah lalu selanjutnya gambar arsitektural ini juga sebenarnya banyak ya, dibagi-bagi lagi menjadi bukan hanya A1 seperti ini aja. Biasanya nanti kalau untuk detail denah, misalkan detail kamar mandi gitu ya, nanti A1D gitu. Untuk D itu adalah extension detail. Lalu yang sering kita temui adalah ada istilah gambar skematik dan gambar DED gitu. Nah, ketika kita mengajukan proposal kepada seorang klien gitu, maka klien itu akan lebih senang untuk membaca gambar skematik seperti gambar-gambar di majalah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di ArchiCAD kita tidak perlu lagi membuat 2 kali ya, artinya kalau di AutoCAD kita harus menghapus hatchingnya gitu ya, seperti ini kita harus menghapus hatchingnya, lalu kita gambar ulang dari situ, nanti kelamaan. Sedangkan di ArchiCAD kita hanya menekan satu tombol saja ya, men-switch dari gambar DED yang ada annotation seperti ini, ada arsiran seperti ini, ada hatch seperti ini, ada fill seperti ini, langsung menjadi gambar skematik yang cenderung blok hitam saja gitu, atau blok putih kalau backgroundnya hitam. Ada di sini rahasianya, set model view option. Oke, seperti ini. Saya delete saja semuanya ya. Oke, kita berbicara masalah floor plan nanti ya, floor plan dulu, kemudian ini biarkan. Nah, ketika kita berbicara masalah denah, maka untuk gambar denah, pintu itu akan terlihat jelas show on plan. Namun with marker tidak with marker ya, kita uncheck karena ini kalau kita munculkan ini akan menjadi rencana, lebih tepatnya kita masukkan dalam rencana pintu dan jendela. Kita matikan saja. Begitu juga ini. Nah, tanya di sini. Oke. Ya, ini seperti ini. Kita uncheck semuanya ya. Itu kita store as, kita kasih nama A1 floor plan ya, kemudian kita kasih strip di sana DED store. Sementara ini kita hapus ya. Pastikan seperti ini semuanya. Oke, kemudian kita rubah lagi di bagian ini, override solid background gitu ya, seperti ini, dan store as A1, tapi ini kita ganti SCHM schematic store seperti itu. Dan oke. Nah, kemudian lagi no fill, kemudian di sini show opening only with contour, tapi ya ini akan menjadi store as A6 ya, A6 di sana untuk FFL plan store gitu. Kemudian ini height, ini tetap seperti ini ya, sebenarnya ini akan menjadi A5 sailing plan. Oke, store dan oke, delete anyway. Jangan lupa file, save as, kita timpa di sini. Yes. Nah, ya.
Setelah kita melewati tahapan membuat konfigurasi atau susunan dari gambar ya yang kita kerjakan di view map tadi, maka saya akan mencoba untuk mencontohkan bentuk template yang sudah jadi, yang sudah saya buat, di mana template ini adalah template untuk 10 story ya, 10 level, 10 lantai. Jadi kita lihat tampilan di sini toolbar tidak berbeda gitu, hanya saja nanti susunan stories dan view map, bahkan di sini layout box ya, itu akan sangat jauh berbeda, dan jumlah layer begitu juga dengan kombinasi layernya. Kita lihat layernya di sini sudah berubah banyak ya. Oke, jadi sudah saya tambah ya, jadi lebih lengkap seperti ini jumlah layernya. Kemudian layer kombinasi pun di sini kita lihat semakin lengkap. Ada arsitektural untuk A ya, mulai dari 15 ya, 16 mungkin untuk nambah furniture. Kemudian di situ juga ada E untuk electrical, L untuk landscape, M untuk mechanical, P untuk plumbing, S untuk structure, kemudian dan T untuk telecommunication gitu. Akan sangat menarik sekali ketika semua elemennya bekerja dalam divisi perencanaan menggunakan ArchiCAD ya, saya rasa. Namun bukan berarti orang yang bekerja dengan ArchiCAD tidak bisa bekerja sama dengan orang lain yang menggunakan AutoCAD ya. Mohon dipahami bahwa ArchiCAD itu sangat fleksibel, sangat-sangat fleksibel. Saya sudah mencobanya dan saya sudah melakukannya gitu, dan tidak ada masalah sama sekali. Project running very well gitu. Oke. Seperti ini. Nah, kita lihat di view map ya. Jika tadi kita membuat view map sederhana ya, seperti itu, maka view map lengkapnya kurang lebih konfigurasinya seperti ini. Ada clone ya, ini untuk updatean ya. Kemudian ada workshop di sini, di mana di sini adalah area untuk saya membuat objek-objek yang custom gitu, jadi tidak mengganggu story-story yang lain. Lalu di sini ada drawing. Nah, di sini dia. Tadi kita hanya membuat arsitektural dan struktural, sekarang ada landscape, ada MEE, kemudian ada interior ya. Di sana ada reference di atasnya gitu. Kemudian bahkan sampai estimation and schedule ya gitu. Nah, saya akan mencontohkan satu. Misalkan saya akan mendesain, membuat denah ya di floor plan, denah lantai 1 seperti ini ya. Ya kalau bisa jangan lebih dari garis kotakan ini ya. Kalau punya site yang besar maka perbesar lagi kotaknya gitu. Nah, saya sudah terangkan di kelas kenapa ada kotakan ini. Ini adalah letak atau posisi dari garis elevasi gitu ya. Utara, selatan, timur, dan barat. Oke, saya coba gambar satu dinding. Saya pilihkan dinding ini. Kemudian saya sudah punya library ya, yang sudah saya buat sebelumnya di template, sudah termasuk dalam template saya. Kemudian wall, kita pakai wall first. Metodenya seperti ini, ALPS. Saya akan coba buat dinding misalkan. Iya, kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Kemudian ya seperti itu. Saya ALPS, kontrol. Ya, seperti ini. Nah, perhatikan di sini menjadi hitam karena saya bekerja di skematik seperti itu ya. Ketika saya ingin men-switch dia menjadi gambar teknik ya, maka saya tinggal masuk ke DAD yang sudah saya bilang tadi, klik ini, maka dia akan muncul di sini arsirannya gitu. Ya, kalau saya update ya, saya ambil misalkan di sini ya. Misalkan di sini saya kasih untuk kamar mandi misalkan lautan tadi 31 maka dia akan berubah menjadi pasang di sini. Oke. Nah, ini saya ambil seperti ini gitu. Ini saya ambil tengahnya dan ya kurang lebih sini ya.
ini adalah DAD gitu ya. Artinya gambar ini sudah ada anotasinya, ada hatchingnya gitu ya, ada arsirannya maksud saya. Kemudian saya tambahkan dimensi mungkin gitu ya. Seperti itu. Dan di sini kita kasih misalkan 1000. Satu untuk satunya saya Ctrl D. Oke. 1200. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke skematik, tidak mungkin kita akan memberikan gambar yang seperti ini ya. Iya, kalau kliennya ada yang mengerti gambar, tapi biasanya mereka pusing, apalagi kalau sudah ditambah dengan notasi-notasi yang lain, maka mereka akan lebih nyaman ketika melihat gambar yang seperti ini, skematik ya. Jadi blok saja seperti ini. Oke, dan itu otomatis. Bahkan di publishing ya, proses pencetakannya, pencetak gambar ini sudah terupdate secara otomatis. Nah, gitu. Jadi saya juga sudah membuat di template itu COP ya, COP standar ya, COP standar, sehingga ketika kita mau mencetak gambar, kita tidak perlu lagi menulis judul di sini karena judulnya sudah ada. Kemudian kita juga tidak perlu menulis skala gitu. Misalkan kita rubah skalanya adalah drawing selection menjadi 1:250, maka otomatis ini akan berubah menjadi 1:250, bahkan sampai tanggal dan gitu. Nah, kita perhatikan antara layout book dengan ViewMax ini akan bersinkron gitu. Ada sinkronisasi. Jadi ketika kita melakukan editan di ViewMax, maka di layout book pun akan terupdate secara otomatis. Saya contohkan ini, akan saya menghapus garis ini, kemudian saya menambahkan garis ini di sini. Kita lihat di layout book, maka dia akan updating gitu ya. Kita lihat sudah terupdate secara otomatis dan siap untuk diekspor menjadi format apa saja gitu. Misalkan kita ekspor pada dalam format PDF misalnya. Nah, saya katakan option publish, selesai, di desktop, oke, dan select item, publish. Ya, close. Saya cek di sini, dia akan ada. Ya, itu dia gambar kita tadi. Ya, ini nanti bisa kita hilangkannya, tadi saya belum sempat menghilangkannya. Dan dia sangat detail, artinya ketebalan dari garis ya itu terekod dengan sempurna. Perhatikan kita sini. Nah, seperti ini. Oke, bahkan sampai kode gambarnya pun sudah lengkap ya. Ya, seperti itu. Oke. Lalu tadi saya sempat menyinggung masalah estimasi ya. Di template ini juga saya sudah mempersiapkan estimasi dan schedule. Sini sudah saya tata dengan rapi gitu. Nah, contohnya saya akan memberikan contoh ketika kita ingin menghitung volume dari dinding ini ya, implikasinya pada perencanaan biaya ya, RAB nantinya. Caranya sangat mudah. Tinggal saya berikan informasi pada dinding yang akan saya buat. Ingat BIM itu adalah singkatan Building Information Modeling, artinya
bangunan yang software yang menitik beratkan pada bukan hanya pada modelingnya saja, ada ekstensi M tadi, tetapi juga ada informasi di modeling itu. Nah, informasinya dapat berupa tadi perhitungan estimasi, kemudian daya tahan gitu, tingkat durability material gitu. Dan kebanyakan memang digunakan untuk menghitung volume gitu ya, atau merekod quantity dari material yang digunakan. Oke, misalkan ID-nya kita ganti menjadi wall first, seperti itu. Dia termasuk non load bearing element, artinya dia tidak menahan beban gitu ya, bukan structure ya. Positionnya di under fine seperti itu. Kemudian kita masukkan menjadi wall dan oke. Kita cek di sini, secara otomatis dia akan muncul. Nah, bahkan sampai net volumenya, artinya volumenya. Kalau kita ingin merencanakan berapa liter cat yang akan kita gunakan untuk memfinish dinding itu, maka di sini pun sudah ada meter perseginya. Jadi saya bilang ketika orang menguasai BIM, maka dia akan sangat presisi, sangat cerdas sekali. Ingat, kita akan menghadapi AFTA 2015 ya, lalu MRA, Mutual Recognition Agreement. Arsitek-arsitek dari luar itu sudah membekali diri mereka dengan BIM, di mana BIM itu adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang profesional di sana gitu. Maka kita harus siap-siap. Oke. Seperti ini. Jika kita lihat oke, coba saya ambil contoh yang ini. Wall ini posisinya ada di, kalau di 2 dimensi ya dia akan langsung menunjukkan seperti itu. Saya kembali lagi di sini, posisi ini secara 3D ada di sini. Oke. Ya, demikianlah pengantar dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan mengirimkan email ke saya. Have a nice day dan tetap semangat, tetap berlatih. Salam Arkiket.